balik lagi sama saya Vicky Andani. Pernah nggak sih kalian berpikir kalau kita melakukan sesuatu tapi just end up like that? Contoh simpelnya, ketika kita pengen langsing dan ketika kita udah langsing, ya udah cukup sampai situ aja. Tapi habis itu kita tiba-tiba gemuk lagi. Kita sering kan berpikir kayak, loh kemarin kan udah, kenapa gemuknya jadi cepet banget? Tahu nggak kenapa jawabannya? Iya, karena ketika kita ingin langsing itu kita menggunakan mindset finite games. Oke. Dan kali ini saya akan membahas mengenai buku yang sangat menarik, yaitu Finite and Infinite Games by James P. Garth. A Vision of Life as Play and Possibility. Ini adalah sebuah buku filosofi yang terinspirasi dari game theory. Baik, langsung saja. Apa itu finite and infinite games? Oke, finite game biasanya dimainkan dengan tujuan untuk menang. Sedangkan infinite game tujuannya adalah untuk terus bermain. Seperti contoh saya tadi di waktu pembukaan, ketika kita pengen langsing ya tujuannya cuma untuk langsing. Itulah kenapa tidak long last, karena tujuan kita bukan hidup sehat, right? Oke, saya akan memberikan beberapa contoh dulu sebagai pembuka. Jadi mungkin teman-teman ada gambaran juga dari apa sih finite sama infinite game. Contoh dari finite game itu, contohnya ketika orang bermain basket, pasti ada tim yang menang dan kalah kan. Terus ketika melamar pekerjaan, pasti ketika kita melamar pekerjaan cuman ada dua kemungkinan, diterima yang mana kita menang, atau tidak diterima yang berarti kita kalah. Oke, contoh lainnya yaitu langsung saja ke infinite game. Contohnya yaitu ketika anak bermain rumah-rumahan. Mereka bermain rumah-rumahan bukan untuk menang ataupun kalah kan. Terus ketika kita berbincang dengan seseorang juga, apa ketika kita ngomong kita selalu berpikir kita akan menang atau kalah? Enggak. Dan ketika kita berbisnis juga, of course. Oke, lantas perbedaan keduanya apa sih? Saya akan membahas tentang finite games dulu. Finite games itu lebih mengarah ke status, wealth atau kekayaan, dan juga power. Jadi arah tujuannya lebih ke sana. Biasanya finite games itu cenderung memiliki batasan seperti tanggal, membership, apapun itu yang membuat finite game benar-benar terdefinisi dengan baik. Karena itu include pemain-pemain yang diketahui, ada batasannya juga, aturan dan time frame yang pasti. Contohnya ketika kita bermain sepak bola yang mana pasti tujuannya untuk menang, bukan? Dan pasti kita udah tahu pemainnya ada berapa, aturannya apa, batasannya apa, dan semua orang pun sudah tahu dan sudah setuju untuk hal itu. Terus dalam finite game juga apa yang dimenangkan dari sini itu biasanya disebut sebuah title, yaitu tadi title pemenang atau apa ya, yang intinya pengakuan dari pihak lainnya kalau seseorang atau tim sudah menang. Titles itu cenderung public. Jika tidak ada yang tahu Anda menang, berarti itu bukan finite games ya. Oke. Selanjutnya, karena finite games tujuannya untuk menang, maka setiap orang bergerak untuk menang. Apapun yang dilakukan pasti dilakukan dengan tujuan menang. Misal nih, kita bermain sepak bola, kita pegang dong bajunya, otomatis itu pelanggaran. Tapi kan memegang itu tujuannya kita mendapatkan bola, dan of course tujuannya untuk menang. Dan finite player dalam diri kita biasanya cenderung menggunakan waktu. Jadi kita cenderung harus memiliki waktu untuk melakukannya. Contohnya lagi, ketika kita ingin memenangkan lomba futsal, kita harus punya waktu untuk bermain futsal itu sendiri. Kalau nggak mungkin menang kan. Sedangkan infinite games biasanya itu lebih externally defined dan internally defined, yang mana memiliki known dan unknown players. Peraturannya selalu berubah juga selama permainan. Batasannya juga fleksibel, dan tujuannya untuk terus bermain. Dan contohnya itu seperti culture, relationship, dan juga bisnis. Selain itu, setiap momennya pasti memberikan sebuah visi baru ataupun beberapa kemungkinan. Dan ini akan selalu berlanjut karena basically infinite game itu has no end. Contoh ketika kita melakukan perjalanan, sepertinya kita udah sampai di ujung, tapi ketika kita sampai di ujung itu, kita pasti menemukan pemandangan yang baru ya, atau kita sebut dengan horizon. Dan lain itu, infinite game selalu mengizinkan adanya
possibility, whatever the cost. Di sini mungkin Anda akan melakukan sacrifice yourself. Oke, dan infinite player dalam diri kita biasanya tidak menggunakan waktu seperti finite games tadi, tetapi menciptakan waktu. Jadi langsung ke conclusionnya, finite game itu tujuannya untuk menang, externally defined, pemenang mendapatkan title, dan pasti yang dilakukan itu strategi untuk menang, sebatas itu saja, dan waktu itu digunakan. Sedangkan infinite game itu tujuannya untuk terus bermain, internally defined, dan continue to play, dan strategi yang diciptakan yaitu untuk terus bermain. Selain itu, waktu di sini juga diciptakan. Dari buku ini overall lebih menyebutkan kalau finite games itu bisa dimainkan dalam infinite game, tetapi infinite game tidak dapat dimainkan dalam finite. Lantas kenapa sih ada buku ini? Tujuannya apa sih? Tujuannya jelas supaya kita selalu aware akan game apa yang kita mainkan, dan perlu diingat ketika goal kita adalah untuk memenangkan finite game, maka the game will over. Anda tidak akan achieve di finite game ketika Anda continue to play. Lantas ketika kita ingin membuat strategi ataupun mencari karir yang bagus, game apa sih yang perlu dimainkan? Finite or infinite? Oke, pertanyaan itu mungkin cukup di save dulu. Tidak lupa saya juga akan memberikan tips untuk how to live in the infinite game yang saya pelajari dari Simon Sinek. Nggak tahu pronunciation-nya gimana, Simon Sinek. Oke. Nah, ketika kita bicara mengenai infinite game, ingat tujuannya bukanlah memenangkan kompetisi, tetapi untuk berada dalam kompetisi lebih lama ya. Oke. Berikut saya berikan 5 tips. Yang pertama, Anda harus memiliki just cause. Yang kedua, Anda harus memiliki tim yang dapat Anda percaya. Yang ketiga, Anda harus memiliki rival yang worthy. Yang keempat, Anda harus memiliki kapasitas untuk existential flexibility. Dan yang kelima, Anda harus memiliki keberanian untuk memimpin. Oke, that's all dari buku ini. Lantas kalau hubungannya dengan bisnis apa sih? Emang bisa diterapin? Bisa, of course. Contoh, kita bisa menggunakan dalam sales and development. Saya menemukan contoh itu yang saya baca di LinkedIn. Untuk source-nya saya sedikit lupa, itu berbicara mengenai Microsoft dan Apple. Di situ dijelaskan ketika kita menjadi seorang infinite players, itu jelas akan berbeda. Contohnya Microsoft 70% waktu mereka itu digunakan untuk mencari tahu how to beat Apple, sedangkan Apple 100% menggunakan waktu mereka ke organisasi mereka, how to design better, how to improve better, and how to move forward. Nah, dari situ mereka bisa improve their organization, dimana yang satunya ketika menggunakan finite games mereka akan get frustrated, tetapi ketika mereka menggunakan infinite game mereka justru akan improve. Like dalam sebuah game bisa jadi kita menang, bisa jadi kita menang nantinya. Yang jelas ketika kita menggunakan infinite games, kita bermain bukan untuk menang, tetapi untuk menjadi sukses. Okay, that's all. Thank you. So, see you on the next video. Have a good day. Bye-bye.